Ini kisah yang jarang terungkap saat Maijen Ibrahim Aji akan ditangkap mantan anak buahnya sendiri. Maijen Ibrahim Aji yang dimaksud adalah bekas Panglima Kodam Siliwangi, salah satu kodam legendaris di tanah air. Ketika peristiwa G30 SPKI meletus, Ibrahim Aji yang sudah jadi Jenderal Bintang 2 sedang memegang posisi penting yakni sebagai Panglima Kodam, Pangdam, Siliwangi. Ketika itu, Ibrahim Aji dikenal sebagai Jenderal Loyalis Soekarno, Presiden Indonesia pertama. Bahkan, Ibrahim Aji juga dikenal sebagai salah satu jenderal kesayangannya Bung Karno. Ibrahim Aji pula yang diminta Soekarno untuk mengamankan dirinya jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan beberapa saat setelah peristiwa G30 SPKI meletus. Pada awal Oktober tahun 1965, atau tanggal 2 Oktober tahun 1965, Ibrahim Aji sempat datang ke Istana Bogor. Ketika itu, Bung Karno baru saja menyingkir dari Pangkalan Halim Perdana Kusuma karena pasukan RPKAD diperintahkan Pangkostrat Maijen Soeharto untuk menguasai pangkalan udara tersebut. Di Istana Bogor, Ibrahim Aji sempat bertemu dengan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, yang datang ke Istana Bogor menumpang helikopter Auri dari Pangkalan Halim. Setelah peristiwa G30 SPKI, karir Ibrahim Aji meredup. Ia digantikan Hartono Rekso Darsono atau HR Darsono, mantan kepala stafnya di Kodam Siliwangi. Ternyata ada sebuah peristiwa menarik ketika Maijen HR Darsono sudah naik jadi Panglima Kodam Siliwangi. Mengutip buku Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan diungkapkan pada tanggal 20 Juli tahun 1966. Maijen Ibrahim Aji resmi diganti oleh HR Darsono. Jenderal HR Darsono sendiri memang dikenal sebagai perwira yang anti Soekarno. Berbeda dengan Ibrahim Aji yang dikenal Jenderal Loyalis Bung Karno. Ketika itu Letjen Soeharto sudah jadi Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Jenderal Ahmad Yani. Sebelumnya, hubungan antara Jenderal Soeharto dan Jenderal Ibrahim Aji memang kurang harmonis, tulis Kuncoro Hadi dalam buku yang disusunnya. Menurut Kuncoro Hadi dalam buku yang disusunnya, Jenderal HR Darsono yang kritis terhadap Soekarno aktif dalam mendukung kesatuan-kesatuan aksi seperti Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KAPI, atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia KAMI. HR Darsono juga pernah hampir menangkap atasannya sendiri Jenderal Ibrahim Aji, seorang loyalis Soekarno, tapi niat menangkap Maijen Ibrahim Aji itu tidak jadi dilakukan. Gubernur Jawa Barat saat itu Masudi yang juga seorang tentara mencegah rencana HR Darsono yang akan menangkap Ibrahim Aji. Gubernur Jawa Barat Masudi menemui Jenderal HR Darsono dan mengatakan akan meletakkan jabatannya sebagai gubernur jika Ibrahim Aji tetap ditangkap, tulis Kuncoro Hadi dalam buku yang disusunnya. Akhirnya, HR Darsono pun mengurungkan niatnya menangkap Ibrahim Aji mantan atasannya tersebut. Saat jadi Pangdam Siliwangi, HR Darsono memang bersikap keras terhadap para perwira loyalis Bung Karno. Kuncoro Hadi dalam bukunya mengungkapkan pada tanggal 19 Agustus tahun 1966. Sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat sekelompok orang yang berpakaian hitam-hitam menduduki Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KAPI, Bandung. 2 jam kemudian Markas Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAMI, dan KAPI di Jalan Lembong Bandung juga diserang oleh sekira 200 orang yang bersenjata api dan tajam. Mereka merusak markas, menurunkan bendera-bendera dan papan-papan nama sambil meneriakkan yel-yel, "Hidup Bung Karno, Ganyang kami, Ganyang KAPI, dan kami KAPI pelacur." Beberapa anggota KAMI dan KAPI yang berada di markas diserang dan luka-luka. Serangan kemudian berlanjut ke Universitas Parahyangan. Beberapa anggota KAMI Parahyangan mencoba mempertahankan kampus mereka. Bentrokan fisik tidak terhindarkan dan seorang mahasiswa Universitas Parahyangan yang bernama Julius Usman tertembak mati. Menurut Kuncoro Hadi dalam buku yang disusunnya, beberapa perwira garnisun Bandung, seperti Mayor A. Santoso, Mayor Lili Buhori, Kapten Sunarto dan Kapten Oking yang setia dengan Presiden Soekarno, terlibat aktif dalam penyerangan ini. Keterlibatan para perwira garnisun dalam penyerangan tersebut membuat Pangdam Siliwangi HR Darsono marah besar. Ia pun lantas memerintahkan anak buahnya untuk menangkapi para perwira yang terlibat dalam penyerangan terhadap kelompok mahasiswa.
Jenderal HR Darsono juga menetapkan Usman sebagai pahlawan Ampera. Jenazah Usman sendiri kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra.